Oke, nah kayak suku Baduy itu em, dia dia hidup terpencil kan gitu. Tapi sebenarnya informasi segala macam itu sudah tersedia di sekeliling dia, tapi dia memilih untuk nah, oke. Jadi kalau menurut Mbak itu termasuk dalam kategori ini nggak orang yang ketinggalan? Sebagian. Oke. Good answer. Saya cuma mau konfirmasi. Berarti mendengarkan gitu kan? Oke, jadi ya, jadi kalau misalnya di sini itu lebih cenderung yang orang terpencil. Jadi kayak mungkin yang di pulau-pulau luar terluar Indonesia itu yang kayak Miangas misalnya gitu, yang mereka memang susah untuk dijangkau gitu kan. Jadi mungkin kalau ada, oh ternyata tuh sekarang untuk misalnya untuk bayar listrik itu sudah bisa dibayar di Alfamart ini misalnya gitu, tapi mereka nggak tahu informasi itu gitu karena mereka tidak terjangkau oleh informasi tadi, ya kan, tidak terjangkau oleh upaya inovasi ide baru yang disampaikan oleh komunikator gitu. Jadi karena mereka memang posisinya um, apa ya, remote area, berbeda kalau Baduy tadi itu agak pro kontra karena sebagian masyarakat Baduy memang memilih untuk tidak mau mengadopsi modernitas yang ada di luar tadi gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan kalau gitu ya. Yang keempat itu ada disonansi kognitif. Disonansi kognitif. Jadi di sini untuk sama balik lagi kayak disonansi. Disonansi itu um, ada resonansi, ada disonansi. Jadi ada sesuatu yang selaras, ada yang tidak selaras. Nah, disonan di sini maksudnya adalah kondisi di mana terjadi pertentangan. Kondisi yang tidak harmonis atau tidak selaras. Jadi untuk itu perlu ada upaya untuk mencapai keselarasan. Nah, disonansi kognitif ini tadi itu kalau di sini dia bilang itu ada elemen bahwa tidak relevan, tidak konsisten, um, oke, tidak relevan dan tidak konsisten. Jadi untuk itu harus ada satu upaya-upaya untuk membuat ini menjadi harmonis atau selaras. Nah, kenapa teori ini muncul? Karena dalam suatu publik atau khalayak itu biasanya kan tadi saya bilang ada strata atas, menengah misalnya. Nah, karena itu berbeda, otomatis kan bisa aja terjadi konflik di antara mereka itu. Lalu untuk bisa menyelaraskan hubungan itu harus ada suatu upaya komunikasi di antara mereka. Nah, upaya untuk memotivasi ini tuh kalau disebutkan lebih jauh di buku ini itu dengan cara reward and punishment. Jadi mungkin kalau paling mudah misalnya gini, dalam dalam suatu lingkup organisasi atau perusahaan itu kan terdiri dari berbagai macam karyawan kan atau perusahaan. Nah, karyawan ini kan mereka akan bekerja sesuai bidangnya dan mereka pasti punya tingkat inovasi yang berbeda, tingkat mungkin intelijensi yang berbeda. Nah, karena perbedaan ini terkadang menjadi suatu permasalahan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, untuk itu perusahaan harus menemukan cara untuk menyelesaikan perbedaan tadi atau kondisi yang tadi sini dibilang tuh disonan. Nah, untuk itu mereka bikin namanya misalnya kayak karyawan terbaik. Terus mereka juga bikin yang namanya reprimen. Ada yang tahu reprimen apa mungkin? Nah, oke. Jadi ada reward, ada punishment. Jadi untuk karyawan yang bekerja dengan baik akan diberikan um, reward,
Kemudian yang melakukan pelanggaran akan diberikan reprimand. Reprimand itu semacam peringatan. Kalau di perusahaan tuh ada peringatan pertama sampai ketiga yang berujung sama pemberhentian kerja. Nah, kondisi reward and punishment ini itu diberikan dengan tujuan untuk mencapai keselarasan tadi. Jadi kalau misalnya ada reward, orang akan bekerja sebaik mungkin kan. Dan kalau ada punishment, orang juga akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Nah, dengan asumsi itu, dengan reward dan punishment tadi diasumsikan bahwa kondisi yang tercipta di dalam organisasi tadi atau perusahaan tadi adalah kondisi yang harmonis. Jadi dimulai disonansi kognitif itu dimulai dari sesuatu yang sifatnya itu tidak seimbang, bertentangan, dan diselesaikan dengan sesuatu yang sifatnya kognitif itu lebih kayak berkesinambungan gitu. Ada pertanyaan sampai sini dari 4 teori ini? Ada yang masih bingung atau mungkin mau menambahkan? Tidak, oke. Oke, saya mau bikin kuis di pertemuan terakhir. Mungkin saya akan menggunakan ini ya sebagai salah satu soalnya gitu, karena ini ada banyak istilah yang harus dihafal, tapi untuk memahaminya cukup diingat poin-poin pentingnya saja, jadi tidak perlu dihafal mati itu apa gitu. Oke. Lalu ada yang namanya persuasi. Pasti udah tahu dong definisi persuasi itu apa. Ada yang mau selain definisi yang di sini ya? Coba dijelaskan dengan kalimat sendiri. Persuasi itu paling oke, jadi paling mudah dalam bahasa Indonesia. Kita paling mudah kalau kita hmm, persuasi itu paling, kalau bahasa yang paling mudah dalam bahasa Indonesia tuh kita bilang ajakan. Jadi kita mengajak orang untuk melakukan sesuatu atau mengubah pikiran atau mengubah persepsi, tapi itu dilakukan secara sukarela. Jadi persepsi itu ajakan. Jadi kalau kita misalnya saya ngajakin besok kita ini ya nggak usah ada kelas ya gitu, soalnya besok tuh kayaknya bakal sibuk gitu, atau besok tuh kan padahal hari Sabtu misalnya gitu. Terus ketika kalian menyatakan oh iya bu nggak apa-apa gitu, berarti kan kalian tuh menerima ajakan saya, padahal saya sedang berusaha membergen supaya besok gak ada kelas misalnya. Jadi persuasi itu ajakan. Nah tapi di sini persuasi yang dimaksud dalam ilmu komunikasi, persuasi itu lebih ada tindakan komunikasi yang ditujukan untuk mengubah atau memperteguh sikap dan kepercayaan dan perilaku khalayak secara sukarela. Jadi dia bisa mengubah, tapi dia juga bisa memperkuat. Jadi misalnya contoh yang kalau kita memperkuat itu misalnya kayak Mbak siapa tadi ya, Mbak Prima yang nggak datang ya, saya lupa. Oke, misalnya Mbak Prima tadinya saya nggak jadi datang deh besok kelas hari Minggu soalnya saya banyak kerjaan misalnya gitu. Tapi tapi saya mau datang juga, gimana ya gitu. Nah, bisa aja nanti misalnya Mbak Ika udah nggak usah datang aja gitu kan, yang apa jauh juga dan kita mungkin belum itu libur gitu. Oh ya udahlah saya nggak usah datang. Nah, di situ berarti kan Mbak Ika itu mengajak Mbak Prima untuk tetap pada keputusan awalnya, yaitu untuk tidak berangkat misalnya. Itu persuasi. Jadi kalau paling gampang kalau kita ingin persuasi itu ajakan. Iya. Tapi kalau untuk dalam ilmu komunikasi definisinya itu ya tindakan komunikasi yang ditujukan untuk mengubah atau memperteguh sikap, kepercayaan. Bisa bisa melalui
Kan tindakan komunikasi Mbak, jadi komunikasinya kan bisa verbal ataupun non verbal. Verbal itu kan ya secara langsung, yang bisa visual misalnya iklan